Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang rumus-rumus trigonometri. Nah, rumus-rumus trigonometri ini sangat banyak. Untuk pertemuan hari ini, akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Selamat menyimak. Nah, untuk rumus yang pertama, sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sedangkan jika sin A dikurangi B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Nah, A sama B-nya itu adalah sudut-sudut istimewa yang biasa kita gunakan. Misalkan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi sudut-sudut istimewanya yang sudah kita ketahui nilainya. Nah, contohnya hitunglah nilai dari sin 75 derajat. Nah, kita bisa pakai rumus yang mana nih kira-kira? Sin A tambah B atau sin A dikurangi B? Nah, kita pakai sin A tambah B ya. Jadi, sin 75 derajat itu sin berapa ditambah berapa? A sama B-nya itu sudut istimewa, yaitu 45 derajat ditambah 30 derajat. Itu kan hasilnya 75 derajat. Nah, berarti di sini A-nya itu adalah 45 derajat, B-nya 30 derajat. Nah, kita tinggal substitusi ke rumus sin A ditambah B. Jadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, sin 45 setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3, ditambah cos 45 setengah akar 2 dikali sin 30 derajat adalah 1/2. Nah, kita kerjakan yang kali dulu ya. Berarti setengah akar 2 dikali setengah akar 3 adalah 1/4 akar 6 ditambah 1/2 akar 2 dikali setengah, jadi 1/4 akar 2. Nah, ini karena sama-sama punya 1/4, 1/4-nya kita bisa keluarkan, jadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Nah, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada rumus cos. Kalau rumus cos A tambah B itu adalah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Jadi kalau plus jadi min. Nah, sedangkan kalau kurang cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, untuk tannya, tan A ditambah B itu sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Tan A dikurangi B sama dengan tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, ini untuk mengerjakannya sama seperti contoh yang pertama tadi ya. Kita tinggal ganti dengan sudut istimewa. Nah, ini masuk ke contoh soal dengan tipe yang berbeda. Misalkan, tentukan nilai cos 105 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 105 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah penjabaran dari rumus cos. Nah, tadi rumus cos A tambah B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Nah, ini bentuk soal ini adalah bentuk penjabaran dari cos A ditambah B. Nah, kalau kita balikan seperti ini ya. Nah, kita tinggal dibalikan saja, berarti rumus dari tadinya panjang ke rumus pendek. Berarti A-nya itu adalah 105 derajat, B-nya itu adalah 45 derajat. Nah, kita tinggal tambahkan aja, berarti sama dengan cos 150 derajat. Masih ingat cos 150 derajat itu ada di kuadran 2. Berarti sama saja dengan 30 derajat ya. Cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3, karena ada di kuadran 2. Cos itu bernilai negatif. Nah, sudah isinya jadi negatif 1/2 akar 3. Contoh soal yang berikutnya dengan tipe soal berbeda. Jika sin A adalah 12/13 dan cos B adalah 3/5, A dan B-nya lancip. Nah, berarti kalau lancip itu ada di kuadran 1. Nilai sin, cos, dan tan-nya berarti positif. Nah, nanti kalau misalkan di soal sudutnya tumpul, berarti itu ada di kuadran 2. Berarti yang positif hanya sin. Berarti cos dan tan-nya negatif.
Nah, maka sin A tambah B adalah, oke, tadi rumusnya sin A tambah B itu adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sin A-nya sudah ada, cos B-nya sudah ada. Cos A-nya sudah ada belum? Belum. Sin B-nya belum. Nah, kita harus cari cos A dan sin B berarti. Kita gambarkan dulu segitiga siku-siku. Kita pakai rumus Pitagoras. Ini ada sudut A. Di soal itu kan sin A itu 12/13. Sin itu kan depan per miring. Berarti 12-nya depan, miringnya 13. Nah, berarti sampingnya berapa? Kita cari pakai rumus Pitagoras. Nah, itu sudah dipelajari ya di kelas 10. Nah, hasilnya adalah 5. Berarti cos itu kan samping per miring, berarti 5/13. Nah, kita gambar lagi segitiga. Sudutnya sudut B. Diketahuinya cos B 3/5. Cos itu adalah samping per miring, berarti sampingnya 3, miringnya 5. Nah, kita cari depan. Ini pakai rumus Pitagoras juga ya. Nah, setelah dicari ternyata hasilnya adalah 4. Nah, berarti sin B-nya itu adalah, sin itu kan depan per miring, berarti 4/5. Oke, kita tinggal substitusi saja. Berarti sin A-nya 12/13 dikali cos B-nya 3/5 ditambah cos A-nya 5/13 dikali sin B 4/5. Ternyata 36/65 ditambah 20/65. Hasilnya adalah 56/65. Oke, sampai sini dulu. Jika ada yang ditanyakan, boleh menghubungi ibu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang rumus-rumus trigonometri. Namun, rumus yang berbeda dari hari ini. Untuk hari ini sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.